وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد صلاة الكريم وهو أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم Subhanallah ila alam tara innaka antal alimul hakim. Jadi jamaah yang diberkahi Allah Taala bersama-sama hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita keberkahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca yang seperti ini. Alhamdulillah kita musibah kita bikin suaranya mati. Semoga sama-sama diberkahi Allah SWT pada malam hari ini. Setiap minggu malam diadakan ta'lim dan juga pada malam minggu bersama Bapak Ustaz Abdul Karim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan pelajaran buat kita dan juga untuk perkembangan kita dalam bila pada Allah sekaligus nanti bisa ada kajian di RT 05 yang tidak kemana-mana dalam kajian aja. Jadi kalau bersama-sama kita ikuti taklim pada malam hari ini yang sebelumnya kita silakan orang-orang tua kita yang sudah tahu dari kita dan juga guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diberikan alam kubur bahagianya lapang dan juga diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir, baik kepada guru kita, pada materi yang akan kita berikan. Mudah-mudahan juga berkenan buat kita semua. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Mutakin beserta jajarannya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tahun baru di tahun baru 2024 ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2024 ini di negara kita akan ada hajat besar, yakni pilpres, ya. Yang gak usah cari-cari tahu nanti siapa yang akan jadi, apalagi datang ke dukun gitu kan. Iya, haram hukumnya datang ke dukun, ke paranormal. Nah, biasanya kan tahun baru itu rame-rame banyak ramalan. Bahkan di tradisi Cina itu ada namanya aja dikasih, tahunnya aja dikasih nama. Ya, siunya apa nih tahun sekarang nih? Tikus. Tikus apa singa? Harimau. Ada kerbau, ada wedus, lah macam-macam itu. Itu dalam Islam nggak ada, Pak ya. Tahun kok disandarkan. Wala tasubud dahra, kita nggak boleh menyalahkan
tahun menyalahkan masa, nggak boleh. Baik buruk itu tergantung kita. Makanya ancaman dari hadis Nabi itu, siapa yang mendatangi paranormal atau para dukun lalu dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia sungguh telah mengkufuri ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain, ibadahnya 40 hari tidak diterima gara-gara datang ke dukun lalu membenarkan. Alhamdulillah sekarang ini di TV nggak terlalu marak, tapi masih ada tuh sisa-sisa ya, para YouTuber datangin ke orang-orang yang disinyalir sedang bertapa di gunung Mengkus gitu. Gimana dengan bagaimana kiai gitu, disebut siapa lah macam-macam, siapa yang akan jadi presiden dengan gaya dia kan, pakai ini apa sini apa apa namanya, pakai dupa ya, yang dia sebut inisial bukan secara langsung. Iya, kita nggak boleh percaya dengan ramalan. Boleh kalau kita percaya dengan ramalan cuaca, besok hujan, akan ada gempa gitu. Tapi menurut hitung-hitungan BMKG, ya kan Pak ya, nggak sampai musyrik percaya itu, karena berdasarkan analisa ya gejala alam. Nah kalau kita nebak-nebak yang akan jadi presiden juga bisa kita tebak, ukurannya apa? Voting apa namanya? Survei apa ya? Survei. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi berdasarkan survei, maka yang akan jadi presiden nomor sekian. Dasarnya apa? Survei. Dosa nggak percaya dengan survei? Enggak. Ya, hal-hal seperti itu sudah hukum alam, maksudnya syariat dibolehkan. Sama dengan kita mempercayai kepada dokter. Kata dokter ini obat untuk ngobatin sakit kepala, kita percaya, kita minum sembuh. Alhamdulillah tadi minum obat ini sembuh. Musyrik enggak? Enggak, karena itu makom syariat. Tapi kalau meyakini obat ini yang nyembuhin saya, lah itu baru masuk musyrik. Orangnya naruh sesajen di jembatan, di tempat-tempat angker, musyrik enggak? Tergantung. Kalau dia naruhnya menghormati makhluk-makhluk gaib, bukan untuk menyembah, enggak sampai musyrik. Tapi kalau dia naruhnya itu supaya dilindungi sama makhluk gaib, musyrik. Perbuatannya belum tentu. Makanya dulu fenomena Poknaria yang dengan batunya itu bisa menyembuhkan, ya fatwa PBNU nggak mengharamkan. Sama dengan kita ke dokter, begitu fatwanya. Jadi kalau kita keyakinannya tetap kepada Allah, insya Allah enggak musyrik. Kalau bahasa Gus Bahannya mau begini Pak, kalau orang bawa batu, wah dengan batu cincin saya ini, jangankan gadis, nenek-nenek aja lari. Lu yakin batu nih Pak? Ya? Oh mana Pak? Jadi orang yakin dengan cincin ini kan dibawa ke Jakarta biar aman, kemana-mana biar aman. Kalau dia mengandalkan cincin musyrik. Apa bedanya dengan orang membawa ATM? Dia dengan ATM-nya merasa aman. Nah ini jangan salah ini. Kalau kita mengandalkan ATM, musyrik nggak? Kok diem? Sama Pak, nih dasarnya begini Pak, bahwa alam semesta ini dan isinya
itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Sepakat nggak? Termasuk isi ATM. Sepakat nggak? Berapa? Bawa cincin, rasa aman, karena cincin ini ada daya kekuatan mistis. Berarti kita rada aman ngandalin cincin. Saya bawa ATM, tenang. Kalau kurang tinggal tekan metu. ATM itu kan asal tekan metu. Yang metu uang. Picis, kata orang saya ngepicis. Kan sama-sama ngandalinnya, nggak boleh. Tetapi kenapa kita kalau bawa cincin itu gampang memusikkan orang, sementara orang ngandalin ATM kita ingat juga enggak untuk memusikkan orang bawa ATM? Padahal sama-sama makhluk Allah, sama-sama memberi manfaat. Kalau ATM manfaatnya jadi uang, bisa buat apa saja. Kalau batu ya beri manfaatnya mistis tadi, sama-sama mengandalkan makhluk Allah. Nah ini nggak boleh dalam Islam, ya Pak ya. Bapak kalau pengen percaya bahwa ATM itu nggak bisa memberi manfaat kecuali atas izin Allah, terbukti Pak, orang seberapa berharganya di sisi kita, ketika gempa bumi melanda diri kita, itu dilepas Pak. Dia lebih menyelamatkan diri sendiri. Percaya nggak Pak? Bukti di Jepang di mana tiba-tiba rumah kita baru dibangun mahal, bermiliar-miliar lah gitu. Tiba-tiba di samping rumah kita gunung itu longsor. Kita lari nggak dari rumah? Jadi memang sulit rasanya. Kalau ATM itu manfaatnya atas izin Allah, tetap Pak ya. Kita bisa memanfaat ATM itu karena kita dikasih kesehatan oleh Allah, sehat akal, sehat jasmani. Coba kalau nggak sehat akalnya dikasih ATM, nggak bakalan bisa menggunakannya. Nah gitu kan. Jadi semuanya itu bisa manfaat atas izin. Ini soal keyakinan. Nah itu ya. Pokoknya menghadapi tahun baru, pergantian tahun baru ini, walaupun bukan hitungan Islam, tapi seyogianya kita jadikan sebagai momentum untuk balik ke titik nol. Ya sudahlah, yang lalu ya, kalau kita berdosa sesali lalu kita tobat. Itu Pak. Kita hadapi tahun baru 2024 dengan penuh optimistis ya, karena optimisme itu bagian dari ajaran Islam ya. Wala tayasu mir rohillah, jangan memutuskan dari rahmat Allah. Kita nggak boleh putus asa, harus optimis hidup ini. Jangan suudzon kepada Allah ya. Nah, makanya nggak boleh dilarang keras. Tanya-tanya sama peramal, sama ahli dukun, nanti tahun ini akan terjadi apa ya. Kalau kita percaya bahaya, musyrik yaitu sebagai mukaddimah saja. Nanti kita lanjutkan pelajaran fikihnya. Faslun fi makruhatis sholati. Pasal ini menjelaskan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kemarin itu tentang kekhusyuan dalam sholat. Sekarang makruhnya sholat itu apa? Pertama, raf'ul basar ilas, sama melihat, lagi sholat melihat ke arah langit, ke atas. Sholat makruh ya. Waltifat di wajhihi, tengok kanan kiri. Jadi sholat tengok kanan kiri itu makruh
Ya, tapi kalau sampai ngikut bahunya batal. Tanpa hajat, kecuali ada hajat. Hajat itu namanya bapak lagi sholat bawa barang, di sebelahnya ada barang bapak, sesekali ngelihat itu nggak makruh karena ada hajat, dicek barang kita. Islam itu betul-betul menghargai kepemilikan kita, ya. Makanya sendal bapak ada di luar dipakai sama orang tanpa sepengetahuan bapak, itu gosok namanya. Gosok. Kalau dibawa pulang namanya dicuri. Kalau pakai doang dibalikin lagi ke tempat, itu gosok. Selama kita pakai itu haram, nggak boleh. Padahal pinjam mau buat wudhu itu. Iya, walaupun buat wudhu, kecuali masjid sudah nyiapin buat wudhu. Tapi ada dalam fikih itu, jika kalau umpamanya orangnya melihat ngizinin, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi dulu pengalaman saya sama kiai saya suruh ngambilin sendal. Kiai saya mau wudhu, kayak bapak tadi tanya, tolong bapak ambilin sendal gitu, buat cuci. Saya ambilin punya orang, terus kayak saya tanya, ini sendal punya siapa? Nggak tahu lagi. Saya minta punya kamu. Jadi kayak saya saking hati-hatinya, itu aja. Ya saking hati-hati. Jadi menjangankan sendal, motor aja dibawa pulang. Ada yang gitu. Lah motor saya apa dibawa pulang, enak emen. Iya. Ya kalau kita nanti kan dihisab, ya kan? Dihisab itu. Apalagi yang dimakruhkan dalam sholat itu, isra fi sholatihi illam yanqus ruknan wa illa batalat sholatu. Sholat buru-buru, sholat duduk-duduk kayak mau kemana gitu. Sholat itu, saya sering itu pernah ketemu teman itu kalau ngimamin, masya Allah saya baru takbiratul ihram, belum baca doa iftitah udah ruku. Nggak usah diikutin gitu, udah sendiri aja lah. Ada yang kayak gitu Pak? Pernah gitu. Ya daripada kita nggak sempurna bacaannya, ini kasih tahu ini, soalnya saya sering ketemu teman yang sholat itu ngebut banget gitu. Ya, itu makruh itu kalau tidak ngurangin rukun. Kalau ngurangin rukun batalat sholat tuh, batal sholat. Ya. Kalau sholat sendiri ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi dibaca sempurna Pak ya, Fatihahnya enggak seperti itu. Enggak mau sholat untuk mau kemana sih Pak? Nih, ya. Sholat itu ya paling lama 5 menit. Ada yang patokannya begini, kalau sholat itu kurang 2 menit sholat zuhur itu maka nggak boleh. Ada ukurannya. Ya kalau 1 menit itu 1 rakaat itu masih normal. Ya baca bismillah, Fatihah, nah itu yang wajib berapa menit gitu. Ya, kalau umpamanya baca tasbihnya sekali-sekali aja. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan cepet juga tuh. Tapi memakan 1 menit 1 rakaat itu. Bangun dari duduk berdiri, lalu kita baru i'tidal, baru antem, baru pulang. Ya. Jangan apalagi kita imam itu harus sedang, karena teman kita yang makmum itu bacaannya nggak sama dengan kita. Sama Pak, kalau kita ketika kita tahlilan gitu, ada yang mimpin, jangan duluin yang mimpin. Walaupun lebih cepat, itu yang lagi dipercaya yang mimpin, harus ikutin yang mimpin. Jangan main sorobot, nanti yang mimpinnya di kacau Pak. Gitu. Kalau mau cepat nggak usah dikencengin. Itulah cara kita membaca bersama.
Ini kita disuruh mimpin, tapi sebelah kita udah kenceng, balapin kita mulu, kagok yang mimpin. Ada yang kayak gitu? Mana orangnya? Jangan dikasih berkat. Baca Yasin tuh sesuai yang mimpin, Pak. Yasin, Yasin kata orang belakang. Jangan kata yang Imam Yasin, Walqanil Hakim yang mimpin. Ada ya? Nggak ada. Apa sih yang nggak ada di Darul? Nah itu pengalaman saya soalnya. Kesel saya. Udah yang mimpin lah saya bilang. Kita itu harus menghormati Pak dulu cara Gus Dur menghormati orang. Satu saat Gus Dur diperintah sama Pak ayahnya, bukan ayahnya nggak ada kan. Dia ngedatangin orang yang sedang meninggal mau dikubur. Ya ketika sudah dikubur itu baca talqin. Ya, Gus Dur datang sama kiai-kiai lainnya. Yang membaca talqin itu bacaannya salah semua. Lalu Gus Dur ada yang nyolek, Gus, orang bacanya kayak gitu, udah apa diganti yang lain, banyak yang bisa ini, banyak kiai. Apa kata Gus Dur? Yang dapat SK dia, gitu dia, yang dapat SK dia udah biarin aja. Ya. Kecuali imam sholat, kalau imam sholat kan masuk syarat sahnya sholat. Kalau itu kan baca sekedar talqin. Kalau walaupun dapat SK imam sholat, kalau nggak benar nggak boleh. Kalau sholat, coba ya. Jadi sholat itu jangan terlalu buru-buru. Ya saya bilang tadi kalau sholat itu jangan sampai kurang 2-3 menit, jangan sampai kurang dari 3 atau 2 menit. Lalu apalagi yang makruh dalam sholat? Wahtizazun, dan gerak-gerak sholat. Tapi kalau berturut-turut batal juga. Tamayul ke kanan kiri tanpa ada hajat, nggak sakit nggak apa gitu, dari kanan. Jadi sholat itu harus anteng, Pak, ya. Ini makruhnya sholat. Watamidul basar inhofadolon, dan memejamkan mata, ya, inhofadolon, kalau takut madorot. Jadi begini, Pak, lagi sholat merem Bapak, makruh, ya. Kalau khawatir madorot. Jadi kalau saya merem nih, khawatir ada babi nyeruduk gitu, khawatir aja, itu makruh meremnya. Tapi kalau yakin akan ada sesuatu yang membahayakan, maka meremnya itu jadi haram. Gitu. Ini jangan digambarin Bapak sholatnya di Darul, Pak. Ya, gambarin Bapak tuh sholatnya di Papua, gitu. Ya. Di sini nggak ada yang membahayakan, kecuali jangan lewat. Nggak ada juga yang lewat. Apalagi yang dimakruhkan dalam sholat itu, diantaranya lagi adalah apa Pak? Berdirinya di atas kaki satu. Bisa emang Pak? Bisa kalau garuk tadi. Satunya kalau garuk. Iya. Wa qiyamun ala rijlin wahidatin li ghairi udrin. Salatnya dengan kaki satu. Ya mungkin miring aja gitu Pak ya. Umpamanya salatnya gimana Pak sih? Kalau salatnya kakinya satu, begitu mungkin ya. Gitu umpamanya gitu kan. Tanpa ada hajat, maksudnya kita normal-normal, kecuali lagi ada bisul beda lagi, itu makruh. Harusnya bikin kan sholat tiba-tiba apa ngandalin sabar gitu enak banget. Itu
Ya makruh itu. Kakinya satu. Nah kalau satu beda lagi Pak. Ini sakit itu saldi bisa. Sakit nggak apa-apa. Ya kalau memang ada satu beda lagi. Makanya Pak kita tuh kadang-kadang ada sekarang di medsos itu Pak ya, orang nggak punya tangan, cara wudhunya pakai kaki. Coba Pak kalau lihat itu malu. Kita dikasih sama Allah sempurna, kaki ada dua, tangan ada dua. Waduh, wudhunya pakai kaki Pak. Bapak belajar 1 bulan belum tentu bisa, sekarang coba. Hah? Iya kan? Dikasih tangan sholat masuk males aja, ya Allah, malu. Makanya kita masuk bab tauhid dikit nih Pak. Orang ibadah dari kecil sampai tua ibadah terus, gak pernah tinggal. Meninggal masuk neraka umpama itu bagi Allah sah-sah saja. Sifat apa namanya tuh Pak? Sifat jaiz bagi Allah. Kita ibadahnya wajib nggak? Kita ibadah kepada Allah wajib nggak? Wajib. Lalu setelah kita ibadah, Allah wajib nggak memasukkan kita ke surga? Halo? Wajib. Wajib nggak? Tidak. Adil nggak Allah? Ayo bilang nggak adil. Berani. Adil nggak Allah? Lah adil. Kata kita, kalau kita mau ibadah wajib, tapi Allah nggak wajib masukin kita ke surga. Apalagi yang nggak sholat gitu ya. Apa Pak? Apalagi kalau yang nggak sholat. Lah apalagi nggak sholat. Kalau umpamanya kok Allah curang ya? Curang bagaimana? Allah kan mewajibkan ibadah pada kita. Kok Allah nggak wajib memasukkan kita ke surga? Lah enggak lah. Apa dasarnya kalau Allah wajib memasukkan kita ke surga? Lah udah ibadah ente kata Allah nanti nih. Untuk bayar nikmat mata kamu saja nggak bisa bayar. Ayo. Masya Allah, masih nawar ibadah 5 waktu. Ada hidup orang 500 tahun ibadah buat bayar nikmat mata aja enggak kebayar. Jauh masih besar nikmat mata Pak. Lah kita umur udah 60 tahun, diambil tidur 20 tahun, tinggal 20 tahun, malesnya 20 tahun. Malesnya 20 tahun. Sisa 20 tahun. Ya Allah, malu gitu Pak. Istilahnya 60 tahun itu masih daging kotor itu. Jangan-jangan lemaknya dulu isinya. Ya daging murninya sedikit, cuma 5 kilo. Malu Pak kita mah. Makanya di tahun 2024 ini bismillah saya paling rajin nanti ke masjid sholat berjamaahnya. Amin. Ya yakin itu aja. Terlaksana atau tidak terserah Allah. Iya, bilang nggak adil, kita mau ibadah wajib, Allah nggak wajib masuk kita surga. Lah kita Allah sudah ngasih nih nikmat. Coba kalau Bapak beli oksigen itu mau hidup di dunia, beli oksigen aja 1 bulan, pernah saya hitung itu walaupun kurang pas ya, mirip-mirip dikit gitu, 5 miliar Pak kalau kita mau beli oksigen itu dikasih sama Allah gratis. Saya tanya gaji siapa yang 5 miliar 1 bulan? Hah? Jokowi. Enggak ada Pak, enggak sampai segitu. Kalau pendapatan nggak tahu ya. Kalau pendapatan mungkin banyak. Kalau dapat 1 triliun, ya Allah ya Allah, malu kita Pak. Jadi ibadah kita tuh makanya ketika Nabi diprotes sama Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah segitunya sampai lututmu bengkak ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Gitu. Ya. Jadi kita hidup selama hidup itu Bapak ibadah terus. Kalau mau bayar nikmat Allah masih jauh Pak, belum bisa kebayar.
Jangan nuntut Allah suruh masukin ke surga, jangan. Kita mah minta masuk surga itu dengan rahmat Allah saja. Kalau ibadahnya apa yang diandalkan seperti kita, ya. Sholat aja, kalau sholat zuhur banyak lupanya di 3 apa 4. Saya ini Bapak, saya Bapak juga punya nggak beda dikit ya. Tipis ya. Tipis banyak. Coba. Apalagi banyak Pak yang makhluk-makhluk ini harus kita pahami gitu loh. Watar kusyura firaqatainil aulayaini min kulli sholat. Enggak baca surat dalam setiap rakaat. Di rakaat pertama duhur asar kan disunahkan baca surat. Bapak enggak, langsung aja kalau meledolin amin Allahu Akbar gitu kan, makanya cepat itu. Yang wajib buang dibaca. Ya Allah, ada yang kayak gitu Mas ini? Ada di malam-malam. Ada ya? Iya. Ya, kalau lagi mepet Pak, kalau lagi mepet itu beda. Umpamanya mobilnya sebentar lagi berangkat, ya udah nggak apa-apa yang wajibnya aja. Tapi itu kan jarang Pak, momen seperti itu jarang. Jangan dijadiin langganan Kenduri, sholat habis ya. Kenduri tadi. Kenapa? Sholatnya agak Cepetan. Iya kalau lagi begitu. Tapi tetap rukun-rukunnya harus sempurna. Jadi gini Pak, rakaat pertama kedua itu ada yang bilang Fatihahnya disunahkan baca A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Terus baca surat tuh, terserah surat apa aja rakaat pertama dan kedua. Boleh nggak sholat sendiri rakaat pertama baca Al-Qur'annya wadduha wal maghribi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim wadduha Allah. Tidak ada yang dengar ini ya, apa? Dapat pahala baca surat itu, surat wadduha yang dibaca cuma 1 ayat, tidak apa-apa. Cuma ngirit banget ya. Orang-orang 1 juz dibaca dalam Al-Quran. Tapi kalau kita berdasarkan ilmu nggak apa-apa, berarti kita punya ilmunya. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Bapak melakukan seperti itu, saya tahu boleh. Daripada enggak, wal maghdubi alaihim waladdallin amin Allahu Akbar. Kita masih ada lumayan wadduha. Wadduha hurufnya berapa? 1 huruf 10. Kalau 3, 30. Ya masih lumayan. Ada ilmunya kan gitu Pak. Ada ilmunya. Apalagi yang makruh dalam sholat? Watar kudawat kita syahudil akhir, nggak baca doa di tahiyat akhirnya. Yang alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya di situ makruh kalau sampai situ, harusnya doa Pak. Saya baca doanya Rabbana atina doang yang hafal, nggak apa-apa. Fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Batal sholat? Nah enggak batal. Bapak pernah enggak baca? Enggak juga. Coba baca sekali-kali. Kata malaikat di baru nih katanya gitu. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata sebelah, kita lo nomor doa. Boleh berdoa ya. Ya, doa yang paling bagus yang warid. Warid itu maksudnya ada ajaran dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min adzabil nar wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Baru ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu banyakin doa, karena sholat itu secara bahasa doa. Jadi banyakin doa. Kalau ditinggalkan doanya di tahiyat akhir tuh makruh. Ya. Wa mashul jabhati fis shalah wa ba'daha, mengusap jidat dalam sholat dan setelah sholat makruh. Selalu ada dua pada yang menggunakan gitu, karena sholat itu kan doa. Setiap doa itu kita disunahkan usap wajah, itu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah ditutup kan begini kan. Maka setiap kita habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah usap. Sunnah. Wa tuqra'u shalah fil hamam walau fi ba'di khal istiyab wa tariq wa sauqin wa makbara wa nahwi mazbalah wa kanisa. Makruh sholat itu di kamar mandi, walaupun kamar mandi itu tempat membuka baju. Makruh sholat di jalan, sholat di pasar, sholat di kuburan, sholat di tempat sampah, makruh. Pernah lihat tuh Pak sholat di pinggir kali? Ada kan di medsos itu. Sholat itu sebaiknya tempatnya yang bersih, nggak terganggu dengan, jadi kita tidak terganggu dengan kebersihan ya, biar kita khusyuk begitu. Watas bikil asobi. Nah begini dalam sholat makruh. Banyak Pak ya, itu diantara. Kita lanjutkan dulu faslun fima yusyidus sholata. Selanjutnya pasal menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Ini sampai jam berapa Isan? Jam 20. 20? 30? Ya, dikit lagi Pak ya. 30. Ada 20 yang membatalkan sholat. Pertama, berbicara sengaja, bahwa baik orang gede atau orang kecil, ya, anak-anak tuh lagi sholat tuh ngomong ini batal sholat. Ya bocah kan belum kewajiban. Nah kita udah tua sholat ngobrol. Kalau dikotok itu. Jadi ngomong secara sengaja atau lupa. Di lupa aja nggak diampunin Pak. Lagi sholat ngomong. Yang kedua, terkena najis lagi sholat itu. Pokoknya lagi sholat kejatuhan tai cecak yang basah. Pokoknya najis. Yang ketiga, terbuka auratnya secara sengaja, walaupun kita lagi sholat di kena angin gitu ya, terbuka aurat kita. Kalau segera kita kembalikan nggak sah, nggak batal. Amma idza satara fil hal fala tabtulu sholatuh. Jadi begitu kena angin kebuka langsung segera kita tutup, nggak batal. Tapi kalau kebuka dibiarin aja malah pamer gitu, batal. Kalau segera ditutup enggak. Yang keempat, al-kalamul amdu ghairu Quran, berbicara sengaja selain Quran dan selain zikir dan selain doa dengan dua huruf. Makanya lagi sholat itu jangan sembarangan dehem gitu ya, jangan sembarangan ya, kecuali batuk yang nggak bisa ditahan. Kalau dehem itu nanti kalau ada dua unsur, dua huruf, maka jadi batal sholat. Ya, kalau dengan dua huruf, kecuali omongannya itu Al-Quran atau zikir, ya, subhanallah atau apalah.
au takallama nasiyan lis-shalah au jalatan fiha wa kana mahduran an-nasa bi bajatin ba'idan lil ulama au kana qariban bil Islam. Dibicara yang sengaja kecuali Al-Qur'an. Yang kelima, banyak bergerak seperti 3 gerakan atau 3 apa yang terus menerus dalam satu rukun gitu Pak ya. Tapi kalau di rakaat pertama Bapak geraknya 2 kali, rakaat keduanya 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau di rakaat pertama sampai 3 kali gerakannya itu jadi batal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dibuka pertanyaan dulu. Bisa 20 menit dulu. 7 menit. Moga Bapak ada pertanyaan baik yang kaitannya dengan fikih atau yang lainnya. Moga silakan. Moga Pak. Saya salat Jumat Iya. di masjid di daerah Purwakarta. Purwakarta. Itu ajannya itu ada 9 orang. Itu gimana memilih? Adzan Jumat. Ajan Jumat. Kayak di masjid Cirebon Pak ya. Mirip mungkin, tapi di masjid Cirebon, di masjid Merah juga saya sama lah, itu 9. Di 9 pintu gitu Pak ya. Enggak, 9 orang yang ini. Yang adzan dan itu barengan. Barengan. Itu gimana? Dalam literatur kitab fikih saya belum pernah menemukan tentang hal itu. Tapi ini yang jelas, mau sholat itu disunnahkan adzan, ya kan? Disunnahkan adzan, walaupun sendiri adzan. Jadi ketika adzannya dibanyakin, gitu kan? Ya tentunya kan adzan belum masuk sholat. Itu mau semua adzan juga. Misalnya perjalanan jauh Iya. di hotel. Di hotel itu kan ibu kadang-kadang di kamar mandi. Kamar mandi. Jadi ibunya itu ada di wastafel lah. Pada saat kita mungkin kaki lagi sakit dan sebagainya, kan nggak mungkin ke atas. Nah, kemudian tidak aliran air tidak. Itu gimana? Jangankan pindah air, Bapak pindah masjid aja boleh. Meneruskan. Bapak wudhunya di Masjid Darul Mutakin hanya wajahnya.
Di Masjidul Huda tangannya, masjid lainnya kakinya, itu boleh. Ukurannya belum kering, di waktu yang sedang, bukan musim panas, bukan musim hujan. Jadi kalau umpamanya udah kering maka harus diulang. Apalagi bapaknya sekedar pindah keran, masalah. Umpamanya bapak lagi wudhu mati listrik, nggak keluar airnya, tapi wajah sama kaki sudah, tinggal lanjutin, ya kan? Kepala, kaki di tempat lain atau di masjid. Boleh Pak, jangankan hanya sekedar pindah keran. Untuk Jumat tadi kan sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat. Sebelumnya kan ada Khutbah. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah khutbah ini wajib nggak didengar oleh orang yang sholat Jumat? Kenapa saya tanya? Banyak jamaah itu yang datang mungkin pas sholat mau sholat, kadang-kadang ya tar lagi lah ya. Jadi khutbah ini wajibkah atau gimana? Karena saya lihat khutbah aja orang kita nggak bicara kan di Ustaz. Nah, bagaimana menurut fikihnya itu Ustaz? Oke, jadi itu wajib Ustaz. Posisi khutbah itu biasa ada salah satu al-muraqi, ya, muraqi itu yang menaikkan khotib. Bismillah, itu muraqi namanya. Itu ada yang pernah mengatakan al-khutbatan yakumani maqama raqatain, bahwa khutbah Jumat itu menggantikan 2 rakaat. Ada yang bilang gitu. Tapi dalam prakteknya wajib nggak mendengarkan khutbah, wajib. Tapi khutbah Jumat itu ada rukunnya, Pak. Yang wajib didengarkan pas baca rukun, seperti baca alhamdulillah, baca sholawat, baca doa. Itu yang wajib kita dengerin. Ketika khotib menjelaskan tentang akhirat, tentang ya selain rukun nggak wajib dengerin itu ya. Tetapi kalau kita datang langsung udah sholat Jumat, sah nggak Jumatnya? Itu konteksnya soal sahnya. Kalau sholat Jumat itu kita wajibnya cuma 1 rakaat berjamaahnya. Jadi Bapak datang tapi jangan untuk pegangan Bapak langsung datangnya nunggu setelah rakaat pertama udah baru Bapak datang nih. Sah Bapak. Jadi sholat Jumat itu yang wajib berjamaah cuma 1 rakaat. Ketika Bapak masuk sini, imam sudah dapat 1 rakaat, Bapak boleh ngikutin, tinggal nerusin 1 rakaat. Tapi kalau umpamanya Bapak datang ke sini, imam sudah tahiyat akhir, Bapak kita, maka kita sholatnya niatnya sholat Jumat dilanjutkan dengan sholat zuhur. Itu namanya sholaina wala nawaina. Kalau soal dapat pahala sholat Jumat sah gitu. Tapi kalau kesempurnaan tadi kita dengerin khutbah itu wajib. Barang siapa yang khotib sedang membaca khutbahnya kita berbicara fala Jumatalah gitu kan, ada yang mengatakan. Baik, karena sudah waktu Isya kita sudahi kalau kita sampai sini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, untuk kita bisa daya sekuat-kuatnya dengan iman kita
terima kasih atas kehadirannya. Demikian, wabillahi taufiq.